Permisi kok di umur berapa kok mendapatkan 10 M pertama? Di umur 25. 25 ngelakuin apa kok? Gua ngonten dan banyak nyari duit di sosial media. Berapa cuan terbesar dalam setahun? M aja lah. Dengan siapa hari ini? Halo, gua Leo. Gua lebih dikenal sebagai FYP spesialis di TikTok. Masuk ke bidang ini kenapa? Gue kuliah di luar, terus di salah satu university terbaik di dunia, gue balik dengan gelar yang gue punya, gue pede banget dapat kerjaan bro. Tapi ternyata enggak. Dengan sarjana itu, ternyata gue nggak dapat kerjaan karena pada saat itu COVID juga kan. Akhirnya gue mulai ngonten. Ternyata dari ngonten, gue ketemu jalan gimana caranya menghasilkan duit. Ternyata nggak harus kerja 9 to 5 dan bahkan gue bisa menghasilkan jauh lebih banyak daripada target gue di awalnya kan. Tapi untuk anak muda misalkan mau bikin konten kayak Koko, apa 3 langkah pertama yang mereka harus lakukan untuk menjadi sukses kayak Koko? Pertama pastinya harus pede dulu ya dan konsisten. Gak banyak orang itu pede dan konsisten. Jadi either mereka semangat dulu di depan tapi apinya hilang, atau mereka dari awal bahkan nggak mulai karena takut dikata-katain kan. Yang kedua, teman-teman yang mau ngonten, kalian harus temuin niche kalian. Kalian mau ngonten di mana? Sekarang konten apapun itu ada penontonnya kok. Kalian mau sesimpel ngonten golf doang itu ada loh konten kreator golf. Gua tahu itu penghasilan 3 digit per bulan. Menurut Koko, nepotisme itu bagian dari Koko punya kesuksesan nggak? Kebetulan ya, nggak banget bro. Kalau di gue ya, karena balik lagi, gue bisa dibilang generasi pertama yang mulai konten. Orang tua gue itu bisnisnya konvensional banget, kayak ya kita standar Indo lah punya toko gitu kan. Tapi gue memilih untuk punya karir sendiri. Bukan berarti gue nggak dapat privilege ya. Privilege gue itu tiap hari gue bisa balik ke rumah, gue tahu di meja tetap ada makanan. Tapi ketika gue membangun karir ini sebagai konten kreator, itu bisa dibilang gue nyari jalannya itu usahanya sendiri. Walaupun gue nggak bisa pungkiri respon secara mental dari keluarga itu pasti ada dong. Apa sih satu nasihat kehidupan yang paling bagus yang Koko pernah mendapatkan? Jaga nama baik kita ya. Jadi sekali reputasi itu penting banget. Jangan sampai reputasi kita hancur. Lu mau punya duit banyak pun orang nggak mau ambil duit. Tapi kan susah nih kok, maksudnya content creator cenderung mereka turun ketika mereka baru ngonten setahun atau 2 tahun kok. Gimana sih agar Koko bisa stay relevan dalam konten scene-nya ini? Harus selalu improve konten kalian ya. Jadi contoh orang itu misalnya seneng lihat satu sosok atau berita tertentu itu pasti ada batas waktu tertentu. 2 bulan lupa, 3 bulan lupa. Makanya harus come up with something new. Thank you banget ya kok untuk nasihat hari ini. Thank you.